Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hasan. Ini saya 2204053. Saya dari kelas D4 PM3B. Oke, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang analisis multifisik eksplisit dinamik pada peluru dan tameng menggunakan ANSYS Workbench. Oke, langsung saja. Pembahasan dalam dunia teknik, khususnya pada bidang mekanik dan pertahanan, perlindungan terhadap objek dari serangan proyektil merupakan aspek yang sangat krusial. Dalam satu tantangan utama adalah memahami bagaimana material pelindung bereaksi ketika terkena tumbukan dari benda berkecepatan tinggi seperti peluru. Uji balistik konvensional yang biasa dilakukan di laboratorium memang dapat memberikan gambaran nyata mengenai performa suatu material. Namun, metode tersebut seringkali memerlukan biaya yang sangat tinggi, memakan waktu lama, serta mengandung resiko tinggi terhadap keselamatan selama pengujian. Seiring dengan kemajuan teknologi, komputasi simulasi numerik kini menjadi pendekatan alternatif yang lebih efisien dan aman dalam menganalisis fenomena tumbukan berenergi tinggi. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam bidang ini adalah ANSYS Workbench dengan metode elemen hingga finite element method atau VEM sebagai dasar komputasinya. ANSYS memungkinkan pengguna untuk memodelkan respons struktur terhadap bebas beban dinamis secara mendetail. Modul eksplisit dinamik yang kita akan digunakan nanti dalam pembahasan yang tersedia dalam ANSYS dirancang khusus untuk menangani peristiwa dengan durasi singkat dan beban tinggi seperti tumbukan peluru terhadap pelat logam di mana respons bersifat sangat cepat dan non-linear. Nah, di sini kita menggunakan material steel 10063. Nah, ini pada peluru ya, pada peluru. Nah, material yang digunakan ini peluru dengan menggunakan steel 1006 merupakan jenis baja karbon rendah atau low carbon steel yang mengandung karbon sekitar 0,06. Baja ini memiliki sifat yang lunak, mudah dibentuk, detail, dan memiliki kekuatan tarik rendah dibanding dengan baja karbon tinggi. Untuk tamengnya menggunakan aluminium 6061 strip Ti merupakan salah satu paduan aluminium yang paling populer dan banyak digunakan pada bidang teknik. Nah, ini untuk tameng-tamengnya seperti ini. Yang tadi bahannya. Nah, untuk di sini ada geometri peluru yang dengan ukuran terfokus pada plat datar yang kokoh dan tebal dirancang secara realitas untuk menghasilkan distribusi tegangan dan deformasi yang relevan saat diuji menggunakan metode numerik sederhana. Bentuk dan ukuran geometri sangat berperan dalam validasi hasil simulasi, terutama dalam studi interaktif. Nah, di sini kita menganalisis geometri dulu ya. Dari body 1 itu kita disatukan di peluru dan juga di tameng untuk geometrinya. Nah, selanjutnya koordinat sistem. Nah, dalam simulasi berbasis elemen hingga seperti yang dilakukan di ANSYS Workbench, sistem koordinat sangat penting karena menjadi dasar dalam mendefinisikan posisi arah gerak dan orientasi gaya atau kecepatan. Pada kasus simulasi tumbukan peluru, sistem koordinasi kapten 3 dimensi digunakan sebagai acuan X dan Z, dan di sini kita menggunakan arah Z ya karena ke arah tumpuan tameng. Dan untuk tumpuannya ini 25.000 ms megaparsel ms ya. Nah, untuk di sini adalah continent region dan target.
region-region, konten region body dan target body. Nah, dalam simulasi berbasis metode elemen hingga terutama pada modul explicit manis, konektor region digunakan untuk menghubungkan dua bagian body dan lebih ke sistem simulasi baik secara struktur maupun kinematik. Konektor region memungkinkan definisi interaksi tertentu antar komponen yang tidak menyatu secara langsung secara geometris tetapi tetap berinteraksi secara fungsional, misalnya untuk memberikan gaya gerakan atau gaya kondisi pada semua. Untuk kontrak regionnya ini ada di bagian tameng, dan juga untuk targetnya ini, target body ini di ujung peluru ya. Lanjut. Nah, untuk mesh, nah di sini ada dua body meshing. Yang pertama bagian pelurunya. Nah, kita menggunakan ZES 0,3 dalam body meshing peluru. Untuk tameng kita menggunakan elemen ZIS-nya ini 0,6. Nah, proses meshing dalam simulasi tumpukan peluru adalah tahap krusial untuk mendapatkan hasil simulasi yang akurat dan realitas. Dalam proyek ini, mesh dibuat sangat halus 0,3 mm di area kontak tumpukan peluru dan target. Di tamengnya dengan elemen ZIS-nya 0,6. Sementara area lain dibuat lebih kasar untuk menghemat waktu komputasi. Konfigurasi ini memastikan akurasi pada titik krisis tanpa membebani sistem secara berlebihan. Nah, tadi yang saya jelaskan ini untuk mesh-nya. Nah, untuk velocity yang atau beban ya, atau kecepatan. Nah, kecepatan peluru dalam simulasi ini diterapkan sebesar 25.000 ms atau menit per sekon. Diarahkan sejajar sumbu utama biasanya Z dan Y. Nah, untuk ini kita menggunakan sumbu Z ya. Dan menjadi sumber utama energi tumbukan dalam analisis penetapan velocity yang tepat sangat penting karena menentukan seluruh dinamika kejadian tumbukan mulai dari deformasi hingga distribusi tegangan pada material target. Untuk lebih ke target aja sih untuk velocity ini. Lanjut. Nah, untuk di sini adalah analisis settingnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ya. Untuk end time atau waktunya ini adalah 0,0001 detik. Simulasi ini berlangsung selama 0,1 milidetik untuk menangkap seluruh kejadian tumbukan, yang dimana ini untuk end time-nya ini 0,1 detik. Terus number of step-nya 1, terus tim step safety factor-nya 0,9, dan juga tim step safety factor ini 0,5. Lanjut. Nah, untuk fix effort ini dimana fix effort ini menargetkan 1 untuk fix effort ini untuk, nah kita penjelasannya adalah agar ANSYS bisa menghitung hasil dengan benar diperlukan titik referensi yang tidak bergerak. Nah, karena namanya fixed tadi tidak bergerak ya, menimulasikan kondisi realitas, misalnya berambil nyata alat baja yang bisa jadi dipasang di rangka atau sistem penahan. Fixed support menimulasi hal ini menghindari gerakan tak diinginkan. Tanpa fixed support plat bisa melayang dan berputar saat terkena peluru yang menghasilkan hasil simulasi tidak realistis atau kayak berubah-ubah. Karena kan di sini fixed support ini menandakan bahwa si benda itu tidak mudah bergerak dan tidak bergerak. Nah, untuk evolution plastic strain di sini ada hasilnya untuk plastic strain-nya. Nah, ini untuk maksimum EPS-nya ini adalah 0,2445 mm. Nah, lokasi EPS tertinggi ini area kontak ujung peluru dan plat aluminium di angka 0,001
0445, berarti bagian 4 tersebut mengalami perubahan bentuk sebesar 24,45% dari ukuran awal dan tidak akan kembali lagi warna merah di hasil simulasi. Nah, untuk deformasi plastik warna biru, tidak ada deformasi plastik masih elastik atau tidak terpengaruh. Nah, untuk plastik stresnya ini, untuk saat peluru menghantam plat, tegangan sangat besar muncul di titik tumbuhan atau di titik tengah-tengah ini. Nah, tegangan ini menyebar ke seluruh plat, tapi paling besarnya itu di lokasi kontak langsung. Equivalent stress digunakan untuk mengevaluasi apakah material di titik tersebut telah mencapai atau melebihi batas luluh atau yield strength. Artinya, material mulai mengalami deformasi plastik permanen dengan maksimum 280,72 MPa atau megapascal. Lokasi maksimumnya itu di area kontak langsung antara peluru dan plat merah. Jadi ditumbukan atau tabrakan itu yang dinamakan dengan maksimum dari itu. Nah, lanjut di area langsung antara peluru dan plat merah. Nah, tegangan sangat tinggi. Nah, area paling mungkin mengalami kerusakan itu di bagian biru, tegangan rendah, aman dan jauh dari area tumbukan. Nah, di bagian biru ini yang di bagian pojok-pojok itu adalah area yang paling mengalami kerusakan, tegangan yang paling aman lah. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya memohon dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.